Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen tools dalam pengendalian mutu yang disusun oleh kelompok 6 Dia Zalfa Zaira, Nurul Anggreni, Wasila, dan Alif. Langsung saja, materi yang pertama yaitu tujuan presentasi, memperkenalkan 7 tools manajemen kualitas yang dapat diterapkan dalam pengendalian mutu pendidikan, ringkasan fungsi, kapan digunakan, dan contoh penerapan intensi pendidikan. Tujuannya memahami alat, memilih yang tepat, dan menerapkan untuk memperbaiki berkelanjutan. Selanjutnya itu sasaran, yaitu dosen, tim SPMI, dan manajemen program 1G. Selanjutnya yaitu apa itu manajemen tools untuk pengendalian mutu, yaitu alat penerapan kualitas adalah teknik visual dan analisis untuk mengumpulkan, mengatur, menganalisis, dan memproseskan informasi sehingga memutuskan perbaikan menjadi searah dan terdokumentasi. Selanjutnya yaitu 1. Affinity diagram, yaitu fungsi mengelompokkan ide atau data yang banyak menjadi kategori tematik. Kapan digunakan? Saat bermanastik analisis umpan baik mahasiswa atau penyusun hasil survei kualitas. Manfaat singkat, menyederhanakan data kompleks, menemukan tema utama, dan mempermudah konsumsi tim. Yang kedua yaitu interrelationship diagram, fungsi memetakan sebab dan akibat antara faktor-faktor yang saling berkait. Kapan digunakan? Ketika akan masalah tidak jelas dan faktor saling mempengaruhi. Rendahnya repetensi mahasiswa. Manfaat singkat, menunjukkan faktor kunci, driver, dan efeknya sehingga prioritas tindakan menjadi jelas. Yang ketiga yaitu tree diagram, fungsi memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah konkret dan aktivitas terukur. Contoh penggunaan, dari meningkatkan mutu pembelajaran, kategori, kurikulum, pengajaran, penilaian, tindakan spesifik. Manfaat singkat, membantu perencanaan implementasi dan menetapkan tanggung jawab serta indikator keberhasilan. Yang keempat yaitu Max-String diagram, fungsi menganalisis hubungan antara dua atau lebih elemen. Program vs kriteria. Kapan digunakan? Saat mengevaluasi kecocokan antara strategi sumber daya dan indikator mutu. Manfaat singkatnya, mengungkap kekuatan hubungan konflik dan area yang perlu perhatikan. Yang kelima yaitu prioritization metric, fungsi menilai dan memprioritaskan opsi berdasarkan beberapa kriteria. Dampak vs usaha, waktu pemakaiannya ketika sumber daya terbatas dan harus memilih tindakan cepat atau bernilai tinggi. Manfaat singkatnya, membantu alokasi sumber daya yang efektif dan memutuskan inisiatif yang bernilai tinggi. Yang keenam yaitu PDPC, yaitu Process Decision Program Chart, mengantisipasi masalah potensial di setiap langkah rencana dan menyiapkan tindakan mitigasi. Implementasi, buat diagram langkah identifikasi risiko untuk tiap langkah, merencanakan kompleks langkah. Manfaat singkatnya, mengurangi kejutan operasional dan memperkuat kesiapan tim dan implementasi kebijakan mutu. Yang terakhir yaitu Arrow Diagram, Activity on Arrow, menyusun urutan kegiatan dan ketergantungan untuk menentukan waktu penyelesaian optimal. Perencanaan proyek perbaikan mutu, mengidentifikasikan jalur kritis dan tugas yang menunda penyelesaian. Manfaat singkat, mengoptimalkan jadwal, menganalisasi sumber daya pada titik kritis, dan mengurangi keterlambatan. Rekomendasi implementasinya yaitu gabungan beberapa tools, Affinity, Interrelationship, Tree, Matrix, Prioritization, PDPC, Arrow. Libatkan pemangku kepentingan dosen, TA, admin untuk validasi data. Dokumentasikan hasil untuk tidak lanjut pada SPMI. Langkah berikutnya yaitu pilih isu mutu prioritas. Yang kedua, langkah workshop Affinity dan diagram. Susun rencana dengan Tree, PDPC, lalu jadwalkan dengan Arrow. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.